Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat TBC tertinggi di dunia. Untuk itu, 8 Mei lalu, Bill Gates, pendiri Microsoft and Gates Foundation, mengembangkan vaksin TBC. Dan Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin tersebut. Pro kontra pun bermunculan. Sejumlah pihak mendukung, namun tak sedikit pula yang menentang karena dianggap Indonesia hanya akan menjadi negara kelinci percobaan semata. Benarkah demikian? Nanti kita akan membahasnya bersama para narasumber. Namun sebelum itu, kita ke informasi terkait dengan update ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban. Hormat senjata! TNI Angkatan Darat mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI meminta penyelidikan menyeluruh dilakukan TNI atas kasus ledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 korban jiwa. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa oleh aparat militer. 13 orang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dilaporkan tewas. Pemusnahan yang dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Awalnya, para anggota TNI tengah menyiapkan 2 lubang sebagai tempat pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Namun ledakan susulan terjadi setelah pemusnahan berlangsung. TNI Angkatan Darat mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara, dan juga Kodim Garut. Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Dadang Arif Budiman mendatangi lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD pasca peristiwa meledaknya amunisi. Kunjungannya dalam rangka ikut melihat jalannya investigasi kejadian. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI akan memanggil Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat serta Pangdam Siliwangi terkait insiden itu. Didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Dadang Arif Budiman datang melihat lokasi pasca ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. Sekaligus untuk melihat secara langsung proses investigasi terjadinya ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut. Saat ditanya awak media soal keterlibatan warga sipil dalam pemusnahan amunisi, Pangdam 3 Siliwangi menjawab bahwa semua itu akan terungkap setelah investigasi selesai dilakukan. Seperti apa, Pak? Masih tim investigasi, belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Itu masih layak nggak dan untuk dilanjutkan? Dan? Nah kita lah, tergantung nanti tim investigasi ya. Di lain pihak, Komisi 1 DPR RI mengagendakan untuk memanggil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, dan Pangdam Siliwangi untuk membahas lebih dalam terkait ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut yang menewaskan 13 orang.
Utut Adianto mengatakan sejauh ini sudah tercatat sebanyak 6 kali peristiwa ledakan amunisi di tanah air. Menurutnya, ledakan pemusnahan amunisi di Garut paling banyak memakan korban jiwa. Kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini. Kalau udah masa sidang depan kan nanti sudah ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Kalau seteledor ini potensi bisa terjadi di mana-mana. Utut menambahkan agenda pertemuan tersebut akan dilakukan sebelum masa sidang di DPR. Tiga 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Insiden ledakan yang terjadi pada Senin pagi menewaskan 4 anggota TNI, di antaranya Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Andar Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. Sementara itu, 9 korban tewas lainnya merupakan warga sipil yang berada di sekitar lokasi peledakan. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.